Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Rifandi, mahasiswa Universitas Mercu Buana, Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Cloud Computing mengenai pro dan kontra layanan Cloud Alibaba, Microsoft Azure, dan AWS Cloud. Pertama-tama, saya akan membahas Alibaba Cloud. Alibaba Cloud Computing didirikan pada 10 September 2009 dengan misi membangun perusahaan layanan cloud computing data sentris canggih dan platform berbagai data internet. Perusahaan ini menarik talenta teknis top baik domestik maupun internasional dan berkomitmen untuk berinovasi pada teknologi di bidang internet dan e-commerce berdasarkan pengalaman Alibaba Group di sektor bisnis. Di sini ada layanan Alibaba Cloud, yaitu Elastic Computer Service, yaitu sebuah layanan komputasi online yang menawarkan server cloud virtual yang elastis dan aman agar dapat memenuhi semua kebutuhan cloud hosting Anda. Simple Application Server, sebuah layanan berbasis server tunggal untuk penyebaran aplikasi, manajemen keamanan, pemantauan, dan ONM. 3. Elastic IP Address. AIP adalah sumber daya alamat IP publik independen yang memungkinkan Anda untuk memisahkan alamat IP publik dari instans ACS dan memfasilitasi pengelolaan. 4. Container Service for Kubernetes, layanan berbasis Kubernetes yang memastikan efisiensi tinggi untuk perusahaan dengan menjalankan aplikasi dalam kontainer di cloud. Selanjutnya ada Alibaba Cloud CDN, layanan pengiriman konten yang scalable dan berkinerja tinggi untuk percepatan distribusi konten pada pengguna di seluruh dunia. Selanjutnya ada Alibaba Cloud Pricing. Alibaba Cloud Free Trial Product ini kategori gratis yang dia buat cukup banyak, mulai dari database gateway, global traffic manager, cloud firewall, game shield, security center, elastic compute service, service load balancer, cloud enterprise network, dan macam-macam kapasitas penyimpanannya. Di sini ada keunggulan dan kekurangan Alibaba Cloud. Keunggulannya yaitu tersedia server di Jakarta. Selanjutnya, harga yang ditawarkan sangat terjangkau. Keamanan terjamin yang dilengkapi dengan web application firewall dan anti-DDoS. Selanjutnya ada fitur unggulan seperti auto scaling, auto provisioning, CPU options, dan dedicated host. Selanjutnya ada bonus perangkat lunak dari Fortinet, Citrix, Windows Server 2016, dan Microweber CMS. Dan terakhir ada pilihan sistem operasi bervariasi. Kekurangannya yaitu tidak menjelaskan secara spesifik tentang keamanan data, belum meluas penggunaannya terkenal di Indonesia, dan price kalkulator cukup membingungkan bagi pemula. Di sini ada Microsoft Azure Cloud. Microsoft Azure adalah layanan cloud yang disediakan oleh Microsoft guna untuk membantu developer untuk membangun aplikasinya maupun untuk pelaku bisnis yang memerlukan berbagai service cloud. Teknologi ini dapat dikatakan sebuah bentuk implementasi dari platform as a service cloud computing. Teknologi ini memungkinkan kita untuk membangun sebuah aplikasi melalui cloud, baik berupa teknologi web, cloud service, maupun aplikasi-aplikasi yang berjalan di atas virtual machine. Di sini ada layanan Microsoft Azure.
yaitu berupa website atau web hosting. Ialah sebuah layanan hosting yang digunakan untuk meletakkan website yang telah kalian buat. Pada layanan ini, kalian dapat meningkatkan maupun menurunkan spesifikasinya sesuai kebutuhan. Selanjutnya ada virtual machine, yaitu layanan yang menyediakan virtual machine berbasis Windows Server atau Linux di data center Microsoft. Selanjutnya ada cloud service. Layanan ini adalah layanan cloud server di mana kamu bisa mendeploy dan menjalankan berbagai aplikasi web dengan teknologi cloud. Selanjutnya ada mobile service. Layanan ini menyediakan infrastruktur cloud untuk mengembangkan aplikasi mobile seperti aplikasi Windows Phone, iOS, dan HTML atau JavaScript. Microsoft Azure juga menyediakan layanan data service seperti storage, skill database, skill reporting, HD Insight, backup, dan recovery manager. Sini ada harga Microsoft Azure. Microsoft Azure menggunakan sistem pembayaran per pengguna di mana kita hanya membayar untuk layanan yang digunakan saja dan dapat membatalkannya kapanpun. Keunggulannya Microsoft Azure yaitu ketersediaan sistem server yang mudah dan tinggi dimungkinkan. Selanjutnya hemat biaya. Dan kekurangan Microsoft Azure yaitu membutuhkan manajemen khusus dengan alat seperti penampalan dan pemantauan server. Kecepatan juga membutuhkan keahlian platform. Tidak seperti server lokal, Microsoft Azure membutuhkan keahlian untuk mengoperasikan sehingga semua bagian yang diperlukan fungsional. Dan yang terakhir ada AWS Cloud, yaitu Amazon Web Service adalah platform cloud paling komprehensif dan digunakan secara luas di dunia, menawarkan lebih dari 2.000 layanan unggulan yang lengkap dari pusat data secara global. Layanan AWS Cloud yaitu berupa Amazon EC2 server virtual di cloud. Selanjutnya ada Amazon Simple Storage Service, yaitu penyimpanan yang dapat diskalakan di cloud. Selanjutnya ada Amazon Aurora Database, yaitu relasional terkelola berkinerja tinggi. Selanjutnya ada Amazon DynamoDB, yaitu database NoSQL terkelola. Dan yang terakhir ada Amazon RDS, yaitu layanan database relasional terkelola untuk MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQL Server, dan MariaDB. Harga yang ditawarkan AWS Cloud. AWS menawarkan pendekatan bayar sesuai pemakaian untuk penetapan harga di lebih dari 160 layanan cloud. Dengan AWS, Anda hanya membayar layanan individual yang Anda perlukan. Ya, keunggulan AWS Cloud yaitu bayar sesuai kebutuhan. Anda hanya membayar ketika Anda menggunakan proses komputasi sesuai dengan besaran pemakaian. Selanjutnya ada dapatkan manfaat dari skala ekonomi masif. Investasi skala besar yang dilakukan penyediaan layanan cloud berdampak pada penurunan biaya yang harus dikeluarkan pelanggan. Kekurangannya yaitu berupa tidak pandai memanage resource suatu layanan AWS sehingga tagihan yang dibayarkan dalam jumlah yang besar tiap bulan. Selanjutnya ada data dan file yang ada di dalam cloud akan menghilang sewaktu-waktu karena Anda hanya menumpang data dan file di dalam komputer orang. Dan yang terakhir yaitu kurang cocok untuk membangun startup atau produksi dengan budget yang kecil. Oke, sekian dari saya. Saya sudah menjelaskan
pro dan kontra dan produk layanan Alibaba Cloud, Azure Cloud, Microsoft Azure Cloud, dan AWS Cloud. Sekian video presentasi saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.